Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan mata pelajaran informatika. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kalian membuka LKS halaman 6. Kita akan masuk ke piranti penyimpanan atau storage device. Media penyimpanan adalah tempat menyimpan hasil input dengan berbagai memiliki kekurangan dan kelebihan. Tergantung dari kapasitas penyimpanan, kecepatan akses, kemampuan menulis dan membaca data, mobilitas, serta harga yang ditawarkan. Salah satu penyimpanannya adalah pertama, hard disk. Penyimpanan jenis ini terbuat dari magnetic disk dan didesain untuk menyimpan data dalam jumlah besar. Dan yang kedua, disket optik. Disket optik ini ada CD dan DVD serta chip. Kita akan membahas CD dan DVD. Secara fisik, CD compact disc dan DVD digital versatile disc secara fisik sama, tapi yang membedakannya adalah memiliki kapasitas penyimpanan data. Keduanya terpaut jauh. CD bersifat read only, artinya hanya dapat dibaca dan tidak dapat menulis. Sedangkan DVD bisa keduanya, dapat dibaca dan dapat menulis. Sarana untuk membaca isi CD akan memerlukan alat bernama CD drive, serta CD mampu menyimpan maksimal 700 MB. Maka DVD bisa menyimpan 4,7 GB bahkan 17 GB. Dan chip sebagai prototipe data memiliki ukuran 2x2 cm dan tebal 0,2 cm. Bahan-bahan chip dapat bertahan hingga ratusan juta tahun, kecuali jika chip patah ataupun rusak. Dan ketiga, disket. Terbuat dari cakram magnetit lentur yang dibalut lapisan plastik berbentuk persegi atau persegi panjang. Kapasitasnya 1,44 MB, tapi kapasitas sebenarnya adalah sekitar 1,38 MB. Disket dibaca dan ditulis menggunakan kandar FDD atau floppy disk drive. Dan yang keempat, flash disk. Fungsi utamanya sebagai media penyimpanan data. Alat ini berukuran kecil dan sangat mudah dipindah-pindah atau dibawa. Untuk mengakses flash disk, ini cukup dengan menancapkan pada port USB dan secara otomatis sistem operasi misalnya Windows dan Linux akan langsung mendeteksi flash disk tersebut. Selanjutnya itu piranti keluaran atau output device. Informasi yang telah diproses oleh komputer ditampilkan pada pengguna melalui alat output. Beberapa jenis piranti keluaran output device yang banyak digunakan dalam sistem komputer adalah LCD proyektor dan monitor. LCD proyektor berfungsi menampilkan objek yang dihasilkan komputer ke bidang lain yang lebih besar, seperti layar presentasi atau tembok. LCD proyektor umumnya digunakan sebagai alat bantu presentasi rapat maupun sebagai media pembelajaran di sekolah. Di samping itu juga dapat dihubungkan ke komputer dan piranti VCD, DVD player, hingga dapat difungsikan sebagai home theater. Hanya berbeda pada bagian kabel penghubung saja. Jenis-jenis monitor sebagai berikut. Monitor CRT, Cathode Ray Tube. Monitor model cembung atau tabung. CRT sejak tahun 1990-an atau awal 2000-an sudah menjadi pilihan tak tergantikan dan dianggap sebagai piranti mewah. Secara mendasar monitor jenis ini termasuk jenis monitor generasi kedua pada zaman modern. Dan kedua, monitor LCD, Liquid Crystal Display. Monitor jenis ini merupakan teknologi kristal cair
sebagai penghasil gambar monitor. Kelebihannya adalah konsumsi energi yang minim, juga memiliki kontras gambar yang lebih tajam dibandingkan dengan monitor CRT. Monitor LCD sendiri lebih merujuk ke pengguna varian pixel atau titik warna cahaya yang tidak memancarkan cahaya sendiri layaknya monitor tabung. Dan yang ketiga, monitor LED atau Light Emitting Diode. Secara mendasar, monitor jenis ini memiliki teknologi yang sama dengan LCD, hanya berbeda pada tampilan fisik. LED yang digunakan lebih tipis. Pada beberapa tipe LED memiliki fungsi dan fitur yang lengkap, misalnya kemampuan digital touch screen, digital TV internet, hingga digital TV tuner. Sedangkan sistem pencahayaannya menggunakan teknologi LED backlight. Dan keempat, monitor plasma. Monitor plasma sering disebut dengan istilah TV plasma dikarenakan ukuran kurang cocok jika disebut monitor, sebab ukuran dimensinya mencapai 42 inch bahkan lebih. Teknologi plasma menggunakan kristal plasma sebagai penghasil gambar, sehingga cukup menguras konsumsi listrik. Beberapa keunggulan TV plasma di antaranya memiliki kemampuan menghasilkan kontras warna serta gambar yang sangat detail dan tajam. Kita ke materi selanjutnya, yaitu piranti tambahan atau peripheral device. Peripheral dikategorikan menjadi peripheral utama. Main peripheral sebagai peralatan yang harus ada dalam mengoperasikan komputer. Misalnya, monitor dengan port VGA, keyboard, dan mouse. Secara mendasar, untuk menghubungkan piranti peripheral ke komputer dengan menggunakan kabel ke port yang ada di komputer. Beberapa jenis port digunakan untuk menghubungkan antara piranti peripheral tersebut ke dalam sistem komputer, diantaranya port USB, port PS2, port serial, dan port paralel. Jenis-jenis peripheral sebagai berikut. Hub atau switch, sebuah alat yang digunakan sebagai terminal jaringan komputer dengan menggunakan kabel UTP. Jumlah port yang dimiliki sebuah hub memiliki jumlah aturan tertentu, diantaranya 8, 12, 16, 24, hingga 32 port. Modem, modulator, demodulator, untuk menghubungkan satu komputer ke komputer lain atau ke internet melalui jalur telepon. Dapat menggunakan modem. Piranti jenis ini mampu mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog sebaliknya. Ketiga, kartu jaringan atau Network Interface Card, yang disebut dengan NIC atau Network Interface Card, adalah kartu jaringan yang berfungsi menghubungkan satu komputer dengan komputer lain. Dasarnya, NIC dikategorikan sebagai kartu jaringan yang menyatu dengan mainboard atau onboard, dan kartu jaringan yang harus ditambahkan pada slot VCA pada mainboard. Keempat, mikrofon. Mikrofon identik dengan suatu alat yang digunakan untuk memasukkan data berupa suara. Suara tersebut akan diproses menjadi sebuah data digital yang dapat dibaca komputer dan akhirnya disampaikan melalui speaker atau handset. Percetakan, printer. Alat untuk menampilkan hasil pengolahan data dalam bentuk cetakan. Hasil cetakan dapat berupa teks, angka, maupun gambar. Ada 3 jenis printer yang saat ini beredar di pasaran, yaitu printer dot matrix, printer inkjet, dan printer laser. Pencetakan menurut jenisnya dikategorikan menjadi jenis chain, jenis daisy wheel, jenis doll matrix, jenis drum, jenis inkjet atau bubble jet, dan jenis laser. Pemindai atau scanner, suatu alat elektronik yang fungsinya mirip dengan mesin fotokopi. Mesin fotokopi hasilnya dapat langsung dilihat pada kertas, sedangkan scanner hasilnya ditampilkan pada layar monitor. Dan ketujuh, pengeras suara.
speaker merupakan alat output audio yang berfungsi untuk mengeluarkan suara dari pengelolaan data audio. Kedelapan, stabilizer. Stabilizer adalah alat yang digunakan untuk menstabilkan tegangan listrik. 9. UPS, Uninterrupted Power Supply. Sebuah alat yang berfungsi memberikan tenaga listrik cadangan pada saat listrik PLN tiba-tiba padam. Dengan UPS, komputer masih akan tetap hidup selama beberapa saat ketika listrik padam, sehingga user berkesempatan menyimpan file dan mematikan komputer melalui prosedur yang benar. Ke-10, power supply. Power supply adalah rangkaian yang digunakan untuk memberikan suplai listrik pada mainboard, atau dengan kata lain mengubah listrik AC menjadi DC untuk menyuplai daya listrik mainboard. Baik anak-anak, sekian penjelasan Bapak yang Bapak sampaikan. Bapak akan memberikan tugas. Tugasnya adalah berikan contoh piranti penyimpanan, piranti keluaran, dan piranti tambahan. Masing-masing minimal 3 contoh. Sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.